Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waza TV. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah manajer Lembaga Zakat Infak Sodokoh Muhammadiyah Pamekasan Lazismu dan sekaligus dosen di STAI Al-Mujtama. Nih, dan beliau hari ini hadir di hadapan kita dalam berbagi pengalaman. Ya. Assalamualaikum, Mas Herul. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Aziz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah. Ya, gimana aktivitas lancar? Aktivitas lancar sebagaimana mestinya. Kalau hari libur kita sempatkan untuk bersama keluarga. Oh, berarti setiap libur ada waktu untuk keluarga. Ya, terutama hari akhir pekan seperti hari Ahad saat ini. Iya, gimana ini sekarang Anda sudah menjadi dosen sekaligus dia manajer di Lazismu. Pertanyaannya, di waktu kecil kebayang nggak kehidupan itu akan seperti saat ini? Pertama, jadi kita ketika ditanya memang waktu kecil itu cita-citanya kadang tidak sama dengan kenyataan saat ini. Termasuk juga hayalan masa depan, impian masa depan itu ternyata yang dibayangkan tidak sama dengan hari ini. Termasuk doktrin-doktrin yang diberikan oleh orang tua. Orang tua itu kan kadang mencoba memberikan figur berdasarkan lokal yang ada. Ya, karena pengalamannya itu ya. Sehingga tidak sampai terfikir harus sampai ke jenjang saat ini. Tapi yang terfikir pada waktu itu dulu itu adalah karena posisi seorang pengajar, guru, utamanya di pedesaan itu adalah sebuah profesi yang luar biasa mulia, bukan dari aspek penghasilan, tapi terkait dengan marwah seorang guru. Sehingga cita-cita menjadi pendidik itu tetap menjadi harapan seperti itu. Artinya pada saat itu mendapatkan motivasi dari guru, dari teman-teman mungkin yang sudah pernah sukses, lalu kemudian terpikir untuk melanjutkan perjuangan, ya terutama pendidikan dan semacamnya. Ya, jadi dulu itu kan begini di rumah itu kan kalau yang lulus itu kalau tidak langsung merantau, dia memilih jalur pendidikan. Ada yang memilih jalur pendidikan yang terdekat, ada yang kemudian jauh. Pada waktu itu ada tawaran ketika sudah mau masuk MA, jadi pilihannya adalah saya disuruh sekolah sekitar itu. Maka yang dilakukan adalah bagi saya tidak hanya persoalan pendidikan, tapi hijrah tempat itu dari awal ke kota lah paling tidak ada pola pikir yang berubah. Sehingga pada waktu itu yang saya jawab adalah saya kalau masih sekolah di desa untuk tingkat MA itu lebih baik saya bekerja saja. Jadi saya tetap ingin di tingkat SMA ini saya mau tempuh di kota. Itu alasan awal saya untuk kemudian lebih baik saya tidak sekolah ketimbang saya masih sekolah di desa. Itu masih pikiran yang belum ya istilahnya belum arif lah, tapi itu langkah ternyata yang merubah secara bertahap. Jadi ini perlu saya sampaikan, jadi Mas Herul ini berasal dari sebuah desa yang di Kecamatan Pasian, Desa Sanadaja, tapi beliau ini bagian di atas gunungnya. Dan memang pada umumnya di desa itu orang pendidikannya tidak begitu tinggi dan sudah selesai MTS mungkin, aliyah mungkin itu langsung merantau terutama ke daerah Malaysia. Dan kira-kira ada ndak yang waktu itu memotivasi sehingga sampean harus
belajar di kota atau istilahnya melakukan urban lah ke kota dalam rangka menempuh pendidikan? Saya melihat begini, jadi ternyata orang-orang yang lulus misalkan dari tingkat MI atau MTS itu langsung merantau, ternyata ada dua hal yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama adalah dia bisa sukses merantau itu, tapi ada yang kemudian menjadi sebaliknya, jadi tidak sukses, kembali dengan tangan-tangan kosong. Tangan kosong, ya. Itu yang terjadi. Tapi saya lihat orang yang menempuh pendidikan keluar, walaupun pada esensinya sampai saat ini itu di Sanadaja itu kan masih banyak yang kembali kepada kampung halaman, tapi ada peningkatan lah. Walaupun awalnya dia merupakan dari dalam tanda petik keluarga yang tidak terpandang lah, tapi ketika dia sudah menempuh pendidikan di luar, itu sudah mulai dipandang. Sudah mulai, ya, betul. Itu yang kemudian memotivasi saya tanpa harus ada orang yang mengucapkan, tapi saya lihat fenomena yang ada seperti itu, sehingga pilihan saya untuk harus hijrah ke kota dalam menempuh pendidikan itu yang saya lakukan. Nah, jadi begini memang, jadi kalau orang kampung itu berusaha itu memang pilihannya ya nekat itu. Nekat itu bisa saja berhasil, ya bisa ya tidak berhasil. Tetapi kalau kita tempuh dengan ilmu, maka insya Allah akan melalui kalau dilalui dengan tahapan yang benar, itu lebih mudah dan istilahnya nyaman, dan yang paling penting adalah bahagia. Karena memang kadang-kadang kalau kita punya pekerjaan yang bagus, kemudian punya kekayaan yang banyak, tapi kalau kita ini memiliki ilmu yang tidak cukup untuk itu, ya biasanya ya kurang bahagia dan kurang bisa memanage kebahagiaan itu. Tapi kalau kita dengan yang berpendidikan, meskipun kelihatannya tidak begitu berpunya, tapi lebih bahagia ini. Karena memang itulah, kita itu bergerak berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak hanya ikut tidak hanya ikut pergerakan alam gitu. Nah, ini hari ini kira-kira kebayang nggak kalau seandainya umpamanya, saya pernah kebayang kalau seandainya dulu saya tidak hijrah, tidak melanjutkan pendidikan, mungkin saya tidak berada di tempat ini. Kira-kira sempat pernah seperti itu gitu? Iya, jadi saya melihat begini, jadi terutama teman-teman yang seangkatan lah, yang tingkat MI itu, ketika pulang itu pasti bertemu. Kalau kemudian saat ini saya melihat posisi saya sudah ini, saya mungkin berpikir, mungkin saya secara tatanan kehidupan mungkin paling tidak sama lah seperti mereka itu. Kemudian yang kedua adalah saya teringat, kalau tidak salah itu almarhum Ratohir itu pernah menyampaikan begini, dan itu betul. Kalau ada orang sukses, kayak misalkan kemudian ini bukan karena pendidikan, itu kebetulan. Oh gitu ya. Tapi kalau orang yang sukses melalui jalur pendidikan, itu memang betul-betul. Artinya, intinya orang kadang ketika bukan melalui proses pendidikan, ketika tanya kok bisa sukses, dia akan menjawab, ini mungkin sudah takdir dari yang Maha Kuasa. Tidak bisa menjabarkan kesuksesan itu. Ya, betul, tapi orang yang sudah melalui jalur pendidikan, dia pasti menjabarkan kesuksesan itu tahapan demi tahapan yang dilaluinya. Bisa diduplikat oleh orang, walaupun hasilnya tidak akan. Jadi kalau ajaib ya langsung sukses, makanya itu tidak bisa diduplikat. Menang lotre langsung, umpamanya langsung kaya, atau dapat proyek besar maunya langsung kaya, itu tidak bisa diduplikat sama orang. Tapi kalau melalui tahapan bisa itu. Kemudian ada poin penting juga, ada bahasa begini biasanya di orang-orang desa yang mencoba untuk bukan orang desa, orang-orang yang mencoba istilahnya mengkerdilkan orang yang menempuh pendidikan. Ada bahasa begini, sekolah jauh-jauh
tapi hasilnya tetap jadi begini. Jadi begini. Yang sekolah gitu ya? Dengan yang tidak sekolah itu sama saja. Jadi itu yang kemudian kadang mentoran orang. Coba kita dibalik. Kalau yang sekolah saja itu tidak bisa sukses, apalagi yang tidak sekolah. Yang tidak sekolah. Harusnya itu yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi yang terutama ada anak yang masih berada di kawasan pedesaan. Artinya tetap begini, orang yang melalui proses yang panjang itu, dia tetap memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik. Artinya begini, ya memang mungkin dari segi harta sama atau lebih rendah, atau mungkin apa namanya, status sosial mungkin sama atau lebih rendah. Tetapi orang yang berpendidikan itu ya memiliki pengalaman tersendiri, bahkan dalam bagaimana memproses hidup bahagia itu dia punya caranya sendiri. Artinya tidak tergantung kepada pergerakan alam, kita yang memprosesnya gitu. Jadi ya lebih terencana lah ketimbang orang yang tidak memiliki pendidikan. Kira-kira begitu. Jadi dan setelah sampai pada kondisi saat ini, jadi di manajer di lembaga sosial Lazismo dan kemudian mengajar, kira-kira masih ada nggak cita-cita yang tetap ingin diraih gitu? Saya begini, jadi ternyata ketika coba dijajal saat ini adalah apa-apa itu diukur, orang individu ataupun perusahaan lembaga itu akan diukur baik, berdampak baik ketika berdampak kebaikan kepada orang lain. Ya, betul. Misalkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu cita-cita kalau sekarang, bukan kemudian karena sudah ada di titik kesuksesan, bukan. Tapi itu yang kemudian fakta yang saya lihat. Yang kedua adalah perusahaan itu juga bisa dikatakan baik ketika ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi ada dampak kebaikan kepada singkulan. Sehingga cita-cita yang yang tetap menjadi ketika nanti apa yang sudah saya peroleh itu bisa dibermanfaatkan untuk orang lain. Itu paling tidak ya motivasi yang sangat luar biasa ya. Jadi cita-cita yang selalu harus dibangun adalah bermanfaat dengan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk yang lain. Ya tentu bermanfaat dalam segala hal. Kenapa? Karena kalau kita sukses sendirian saja itu tidak enak dan tidak nyaman. Tetapi kalau kita dapat berbagi dalam hal apapun, dapat bermanfaat dalam hal apapun, maka itu ada kebahagiaan tersendiri. Oke, ya terima kasih. Ini salah satu titik awal perjumpaan kita dengan Mas Khairul ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Khairul. Siap. Sama-sama.